Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi ini 27 Agustus 2026. Kita bangga dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipelihara sama Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau datang kepada Yesus. Sebelum kita beraktivitas apapun, mari kita datang kepada Yesus. Sebab Yesus satu-satunya juru selamat kita. Kita mau kembali sama Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, menyakitkan hati Tuhan. Itu menjadi gambaran buat kita bersama. Jangan sampai kita seperti mereka yang keras kepala, hidup di dalam dosa. Jangan. Tapi kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau cari Tuhan Yesus. Kita pagi datang menyembah kepada Tuhan. Sebab Tuhan mencintai, mengasihi kita semua. Kita mau baca firman Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kamis pagi 27 Agustus 2006. Kita baca Alkitab Nabi Yesaya. Pasal 1 ayat 1 sampai 9. Di situ dikatakan, mereka meninggalkan Tuhan. Jangan nyalakan Tuhan kalau murka Tuhan turun atas bangsa Israel pada waktu itu. Karena mereka berdosa jahat. Bandel, mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Maka itu mari kita mau kembali sama Tuhan. Pelajaran buat kita bersama. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Tapi kita mau kembali dekat dengan Yesus. Ketinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Kembalilah pada Allah. Mari lagu pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 151. Kembalilah pada Allah. Haleluya. Dia mengawal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kembalilah pada anugerah-Nya. Hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kembalilah, haleluya, pada kasih-Nya. Haleluya. Jangan keras kepala, tapi kita merendah hati. Datanglah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita. Asal kita mau kembali pada Yesus. Dia sangat cinta mengasihi kita semua. Marilah datang dan bertobat pada Yesus. Cinta Yesus dengan setia. Haleluya. Dalam kitab Nabi Sakaria pasal 1 ayat yang ke-3b, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, pikiranku,
hatiku untuk firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa salahku, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, siapkan hati kami pagi ini untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kitab Nabi Zakaria berkata pasal 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, kepada kita semua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Mari kita cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta kita semua. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama saya semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mau senantiasa mencari Tuhan Yesus. Jangan sampai kita keras kepala, tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Mari kita baca. Ya, puji Tuhan. Kita mau baca kitab Nabi Yesaya. Puji Tuhan, saat ini Kamis pagi ini 27 Agustus 2026. Kita mau baca firman Tuhan kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya ini saudara disebut Nabi besar karena dia menulis banyak kitab saudara. Bukan banyak kitab, banyak fatsal. Fatsalnya 66 fatsal saudara. Coba banyak nubuatan-nubuatan kalau kita ada di perjanjian baru. Ya banyak ambil nubuatan-nubuatan kitab Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya ini kurang lebih hidup saudara ya. Usia sampai 90 tahun. Dia memberikan banyak nubuatan-nubuatan ya selama kurang lebih antara 50 sampai 60 tahun saudara ya. Dia menubuat untuk pada waktu kerajaan Israel Selatan khususnya kepada Yehuda ya. Jadi ditulis ini kurang lebih ya tahun 700 sebelum Masehi. Jadi kalau dari sekarang kurang lebih 2700 tahun yang lalu, antara 2700 sampai 2008 tahun yang lalu. Karena saya membaca buku ya saudara ya, jadi saya sekolah Alkitab, jadi mengerti sejarah ya. Karena Bapak Ibu bersama saya tidak hidup waktu Nabi Yesaya ya. Jadi ini karena kita lihat sejarah, dan berdasarkan sejarah atau menurut tradisi Yahudi, Nabi Yesaya ini mati digergaji saudara ya. Juga tertulis dalam Ibrani saudara ya, digergaji. Ibrani 11:37 ada nabi yang digergaji. Itulah salah satunya Nabi Yesaya ya. Dan saya mau baca dari ayat 1 ya. Kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9 ya. Demikian firman Tuhan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos. Jadi bin Amos anak Amos berarti saudara ya. Tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi Nabi Yesaya ini hidup pada masa 4 raja ini saudara maksudnya ya. Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Hizkia. Itu semua raja Yehuda ya. Itu kurang lebih 60 tahunan total untuk Nabi Yesaya memberikan nubuatan, teguran-teguran supaya mereka bertobat. Karena banyak ini, makanya Israel sudah terpecah jadi 2 kan Bapak Ibu setelah Raja Salomo ya. Karena Raja Salomo, kalau kita lihat raja-raja yang pertama, Raja Saul juga berdosa kepada Tuhan. Dia sendiri mengingkari, dia tidak komit dengan Tuhan. Tapi kalau Raja itu juga berdosa kepada Tuhan, tapi dia bertobat, akhirnya bagus. Tapi beda dengan Raja Salomo. Raja Salomo punya 700 istri, 300 gundik, total 1000. Terbanyak di dunia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, terbanyak istri itu Raja Salomo. Dan amat disayangkan Raja Salomo itu akhir hidupnya, dia banyak menyembah patung berhala. Nah ini saudara, jadi menyimpang dari Tuhan. Akibat daripada itu, setelah Raja Salomo, Israel pecah jadi 2, utara dan selatan. Ya. Nah, jadi ini utara yang ibu kota di Samaria, ya, selatan ibu kota dia Yerusalem. 10 suku itu pecah, ya, 12 suku Israel, ya, suku Efraim, ya, kecuali suku
Yehuda dan suku Benyamin ya itu ada di kerajaan selatan, Israel Selatan, saudara. Nah, jadi kerajaan Israel Selatan yang disebut Yehuda ini ya, Yesaya banyak memberikan nubuat khususnya pada waktu zaman Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Hizkia, supaya mereka bertobat. Itu intinya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena mereka jahat sekali. Mari kita baca ayat yang kedua, saudara. Dengarlah hai langit dan perhatikan hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Ini, lihat ini, saudara. Mereka memberontak. Banyak mujizat-mujizat pertolongan Tuhan. Contoh, saudara, pada waktu Israel keluar dari Mesir lewat Laut Tebrau, itu sudah mujizat Tuhan, diselamatkan. Banyak peristiwa kemenangan-kemenangan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita banyak ditolong sama Tuhan, tapi banyak orang Kristen yang hidup tidak taat kepada firman Tuhan. Sungguh, ini gambaran, saudara, supaya apa yang terjadi Israel jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kita disebutkan Israel rohani. Jangan sampai kita bandel, jangan sampai kita merontak, jangan sampai mereka memberontak terhadap Tuhan. Ayat 3, lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahami. Lihat ini, jo. Sampai diumpamakan binatang, mohon maaf ya, lembu, keledai mengenal tuannya, mengenal palungan, tapi bangsa tidak. Demikian kehidupan kita sama. Manusia-manusia banyak jahat di hadapan Tuhan, termasuk orang kita saat ini. Lihat aja peristiwa-peristiwa manusia saat ini ya. Manusia saat ini ya, tidak taat kepada firman Tuhan. Hati-hati ini. Makanya nanti dalam kitab Wahyu, Tuhan bisa marah, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 camur kala, angka 7 angka sempurna. Berarti murka Tuhan sempurna kepada umat manusia yang begitu jahat. Kejahatan manusia nih. Coba nih, peristiwa-peristiwa saat ini minta ampun sama Tuhan. Ya, gempa bumi di beberapa tempat, baik di NTT, semuanya itu dari aspek rohani. Mari bertobat. Karena dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, orang yang kukasih aku tegur dan hajar. Supaya apa? Supaya bertobat, saudara. Kalau ada hajaran Tuhan, kita perlu koreksi diri. Supaya kita semua berdoa, minta ampun. Maka saya sebagai hamba Tuhan berdoa, minta ampun Tuhan. Tolong Bapak MTT, supaya MTT termasuk di tempat-tempat yang lain. Supaya mereka kembali, minta ampun sama Tuhan, kembali bertobat. Mohon belas kasihan Tuhan. Sebab ini tertulis dalam firman Tuhan, umatku tidak memahaminya. Mementingkan diri sendiri. Manusia banyak egois, tidak taat kepada firman Tuhan. Celaka bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mohon maaf saudara. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kuasa Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Jangan pernah nyalakan Tuhan kalau ada hukuman. Lebih bagus kita bertobat, karena kita tidak punya kuasa apapun. Siapa manusia bisa melawan Tuhan? Kalau ada hukuman Tuhan, berarti itu kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3:19. Aku orang yang kukasih, aku tegur aja. Berarti dicinta sama Tuhan. Kalau ada masalah, bencana terjadi, supaya bertobat sebelum bencana yang nanti terakhir kan hancur dan membinasakan. Ingat loh Bapak Ibu, ya, kalau Tuhan sudah marah, apalagi kalau sebelum dimasukkan ke neraka. Jadi bertobat terlebih dahulu kalau peristiwa ini terjadi, supaya bertobat. Jangan sampai nanti masuk neraka. Itu tujuan Tuhan. Kalau masuk neraka kan selama-lamanya. Tapi kalau bencana saat ini, ada bencana, tapi pasti ada selesainya. Itu peristiwa ini membuat kita, ayo kita bertobat, datang kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, kita kembali sama Tuhan. Jangan sampai menista yang Maha Kudus, Allah Israel. Jangan menista Tuhan yang Maha Kuasa. Hancur manusia. Tidak bisa melawan Tuhan. Ya, Ayub 12 ayat 10. Nyawa setiap manusia ada di dalam tangan Tuhan. Maka lebih bagus kita rendah hati. Kita takut sama Tuhan. Bertobat kembali sama Tuhan. Ada yang kelima. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad. Nanti. Gimana tambah murtad manusia? Mau dipukul lagi? Bagaimana saudara? Ya, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Saudara, habis-habisan saudara. Kalau tidak bertobat, selesai sudah. Itu firman Allah luar biasa.
supaya kita kembali sama apa yang dialami bangsa yang lalu, termasuk saat ini kita alami di pada tempat. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita mau bertobat MTT, bertobat yang lain, dan supaya bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Ayat 8, Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Ayat 9 terakhir, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Coba saudara, kalau Tuhan tidak cinta kita, habis kita semua seperti Sodom dan Gomora, dibakar. Nanti saudara, nanti akan terjadi Sodom dan Gomora. Nanti kalau dia Tuhan cawan murka Allah, 7 meterai 7 sangga, nanti kita wahyu, pasti itu terjadi. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita mau kembali bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Kalau kita minta ampun bertobat sama Tuhan, Tuhan kembalikan pelihara kita, bahkan kerinduan kita, supaya kita lebih membangun hubungan saya dengan Tuhan. Nanti kalau sampai terjadi, sudah kita rapture, nanti diangkat sama Tuhan. Seperti dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Kita diangkat hidup-hidup rapture. Dalam nama Tuhan rapture, saudara. Kita mau kembali sama Tuhan. Yang penting intinya kita mau dekat dengan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan akan mendorong Bapak Ibu bersama saya. Ayo kita mendekat dengan Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan. Cintailah Yesus. Kita bertobat. Berhenti terhadap dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Taatlah hidup seperti firman Tuhan. Hidup kita selamat, diberkati sama Tuhan. Kembalilah, haleluya. Ada Tuhan Yesus. Dia cinta mengasihi kita semua. Semua kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan Yesus. Kita semua disayang dan diberkati sama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Pemulihan terjadi asal pertobatan, pengampunan, pemulihan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel.